5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Adik-adik, kita itu berhak untuk mendapatkan tempat tinggal. Jadi dengan tempat tinggal itu kita bisa melindungi diri kita dari bahaya. Saat ini adik-adik pasti sudah tinggal di sebuah rumah yang melindungi kalian dari bahaya. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasehati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Adik-adik, kalian harus bersyukur sudah tinggal di sebuah rumah yang nyaman untuk kalian. Ya, coba kalian lihat, ada anak-anak yang tidak memiliki rumah, mereka terlantar. Bahkan ketika mereka memiliki rumah pun rumahnya tidak layak. Nah, adik-adik patut bersyukur karena memiliki rumah yang bisa melindungi kalian dari berbagai macam bahaya. Tetap bersyukur ya adik-adik. Di sini tadi Udin dan Mutiara itu mengeluhkan bahwa rumah mereka bocor. Tetapi ibu menasihati mereka. Ibu menyarankan mereka untuk melihat teman-teman mereka yang lain yang masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Contohnya banyak anak yang tidak memiliki rumah di sini. Lalu ada anak yang tetap bahagia meskipun rumahnya kebanjiran. Jadi adik-adik harus tetap bersyukur dengan apa yang kalian miliki. Pada bacaan di atas tadi ada kalimat yang menunjukkan saran loh. Apa ya kalimatnya? Nah ini, ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Itu adalah kalimat saran. Ya, kalimat saran itu berupa kalimat masukan supaya mereka melakukan sesuatu. Itu kalimat saran adik-adik. Jadi di sini tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Nah, kalian bisa menuliskan saran atas sikapnya Udin dan Mutiara tadi yang protes bahwa rumah mereka bocor. Nah, seharusnya Udin dan Mutiara tidak protes, bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Nah, saran lain untuk Udin dan Mutiara bisa seperti ini adik-adik. Udin dan Mutiara sebaiknya jangan mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Nah, biasanya kata saran itu ada
ciri khasnya itu ada kata sebaiknya. Nah, itu seperti itu. Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur masih memiliki rumah karena banyak anak yang tidak memiliki rumah. Bisa juga sarannya seperti ini. Udin dan Mutiara seharusnya mendengarkan nasihat ibunya agar selalu bersyukur. Bisa juga sarannya, Udin dan Mutiara sebaiknya melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada mereka. Bisa juga sarannya, Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur karena bersyukur membuat hati akan tenang dan senang. Itu contoh-contoh kalimat saran berdasarkan permasalahan Udin dan Mutiara tadi yang protes rumahnya bocor. Bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Jadi tetaplah bersyukur ya, apapun keadaan kalian. Di sini dalam rumah itu ada kewajiban dan hak. Ingat ya adik-adik, kewajiban itu apa yang harus kita lakukan. Hak itu apa yang akan kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban kita. Contoh kewajiban di rumah adalah bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Kewajiban kita di rumah juga bicara lembut dan sopan, membantu merapikan dan menata rumah, saling mencintai, menjaga, melindungi dan menghargai, saling menolong dan memaafkan, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Itu adalah kewajiban atau hal yang harus kita lakukan di rumah. Nah, ketika kita sudah melakukan kewajiban ini, kita bisa mendapatkan hak kita. Nah, hak di rumah itu contohnya mendapat rumah yang bersih dan rapi, itu hak kita. Dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai, itu juga hak kita adik-adik. Diperlakukan dengan lembut dan sopan. Mendapat tempat tinggal itu adalah hak setiap kita. Apakah adik-adik memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Ya, selain yang Kak Citra sebutkan tadi, mungkin ada kewajiban atau hak hak lain yang kalian dapatkan di rumah kalian. Contohnya lagi di sini, kewajiban di rumah adalah langsung cuci alat makan yang digunakan, meletakkan pakaian kotor yang telah di tempat yang telah disediakan, merapikan kamar setelah bangun tidur, makan dan syukuri apa yang ada, pakai dan syukuri apa yang ada, saling menolong dan memaafkan. Ini contoh kewajiban lain yang ada di rumah kita. Lalu contoh hak di rumah kita selain yang tadi Kak Citra sebutkan di atasnya tadi ya, itu merasa aman dan terlindungi dari bencana. Ya, dapat belajar dan beraktivitas dengan nyaman, itu hak kita. Dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, mendapatkan pendidikan dari kedua orang tua, dan mendapatkan tempat bermain yang sesuai. Itu hak kita di rumah setelah kita melakukan kewajiban kita. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Mari kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Jumlah batu bata yang dibutuhkan Ayah Udin tadi 980. Lalu kita akan mencari 5 kemungkinan berapa yang dimiliki oleh Ayah Udin dan berapa yang harus dibeli di toko bangunan. Contohnya di sini misalnya Ayah Udin hanya memiliki 200 batu bata. Maka kekurangannya berapa yang harus Ayah Udin beli di toko bangunan untuk mendapatkan 980? Maka caranya adalah 980 dikurangi 200 adik-adik untuk mengetahui berapa jumlah batu bata
yang dibeli di toko bangunan. Nah, kita kurangi bersama-sama. 0 dikurangi 0, 0. 8 dikurangi 0, ya 0 juga, 8 juga adik-adik. Maaf, Kak Citra salah sampean ya. 9 dikurangi 2, 7. Berarti batu bata yang dibeli di toko bangunan itu jumlahnya 780. Itu kemungkinannya. Nah, kemungkinan yang kedua, Ayah Udin memiliki 550 batu bata. Maka kekurangannya berapa? Kita bisa kurangi 980 dikurangi 550. 0 dikurangi 0, 0. 8 dikurangi 5, 3. 9 dikurangi 5, 4. Jadi kalau kemungkinan Ayah Udin itu memiliki 550 batu bata, maka ada 430 batu bata yang Ayah Udin beli di toko bangunan. Nah, sekarang kemungkinan yang ketiga, kalau Ayah Udin itu memiliki 680 batu bata. Berapa yang harus dibeli di toko bangunan? Maka kita kurangi 980 dikurangi 680. 0 dikurangi 0, 0. 8 dikurangi 8, 0. 9 dikurangi 6, 3. Jadi yang diperlukan Ayah Udin untuk dibeli di toko bangunan nih, itu ada 300 batu bata. Nah, dua kemungkinan berikutnya coba adik-adik kerjakan sendiri ya di buku tulis kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 1 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.